Kalian cuman pengen ikut Piala Dunia tanpa usaha, dompleng karena tuan rumah kan? Elah, tetap tegar. Garuda Nusantara jangan menyerah. Kita berjuang bersama. Kita Garuda. Aduh, masih bocah sih ini. Ini masih bocah. Jadi buat gue gini loh. Ayolah mental kalian perbaikilah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan ngopinya insya Allah nanti waktu berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di bulan puasa ini Golden Pro MA Vito dan IQ Laku. Yang Golden Pro MA Vito untuk dewasa, IQ Laku untuk anak-anak. Ini produk herbal madu propolis ya, yang diolah secara probiotik. Alhamdulillah untuk menjaga stamina, menambah imunitas, daya imunitas tubuh kita dalam melawan infeksi segala macam dari luar tubuh kita, dan insya Allah bisa menjaga kesehatan kita. Jangan lupa langsung di deskripsi ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi untuk pemesanannya. Oke guys, sekarang masuk ke konten masih tentang PSSI. Kesian gue sama bocah-bocah anak-anak pemain bola PSSI ini, kesian gue. Iya benar, kesian. Mereka dijadikan apa ya, dalam tanda kutip, dijadikan kayak tameng gitu. Kalau PSSI-nya bobrok itu yang ditamengin nanti ya itulah dipolitisasi kayaknya. Ini ada postingan dari PSSI, akun resmi PSSI di Twitter. Nih, sebelum baca quotes gue ya. Pita hitam yang tersimpul di lengan kiri pemain timnas tim U20 Indonesia menjadi simbol duka atas batalnya penggawa Garuda Nusantara berlaga di Piala Dunia umur 20. Biasa aja kalian gak ikut seleksi kok. Dan FIFA itu, kalian kalau gak ikut seleksi, kalian kan gak ikut penyisian. Kalian cuman pengen ikut Piala Dunia tanpa usaha, dompleng karena tuan rumah kan? Elah, tetap tegar. Garuda Nusantara jangan menyerah. Kita berjuang bersama. Kita Garuda. Aduh, masih bocah sih ini. Ini masih bocah. Jadi buat gue gini loh. Ayolah mental kalian perbaikilah. Kalian jadi pemain bola gak ada supporter itu. Gak ada supporter. Kalian bukan apa-apa. Gak rame bola ini kalau gak ada supporter. Waktu 135 nyawa melayang di Kanjuruan itu kalian pakai pita apa? Gak usah alay. Gak usah alay. Pemain bola gak usah alay. Kita juga pemain bola. Gue suka bola. Gue main bola. Ya, tapi kalau lihat supporter begitu terus kalian dengan cuman gara-gara kejadian begini kalian di apa ya, nggak bisa ikut berlaga Piala Dunia. Sebetulnya yang salah PSSI ini, jangan kalian mau dikorbankan begini. Kesian lu bocah-bocah, ya Allah, pita hitam 135 nyawa melayang. Kalian kemana? Supporter itu yang meramaikan persepak bolaan Indonesia. Kemana kalian? Nah kalian ini jadi
Jadi apa ya? Jadi tameng kayaknya untuk PSSI. Sekarang dibuat begitu. Kita lihat dah komentar netizen. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di tweetan gue nih ya. Ini tadi jam 1 nih, udah rame banget nih. Udah rame banget. Gas terus be. Iyalah gue gas. Tapi ya, terlalu boleh dibilang alay gak sih? Lebay lu. Lebay. Jadiin mental yang baik, mental petarung. Masuk Piala Dunia lewat penyisian. Begitu. Dan masalah tuan rumah jangan nyalain. Jangan jadiin anak-anak ini jadi korban gitu. Nggak jadi tuan rumah itu karena memang FIFA melihat PSSI nggak pantas dulu ngadakan perhelatan ajang sepak bola gitu sekelas Piala Dunia. Kalau PSSI nggak becus nggak usah nyalain penolakan timnas Israel lah, apalah. Sekarang bikin pita hitam beginilah. Dan ini kesian pemain bola yang begini, mentalnya udah dihancurin dari awal. Anak-anak ABG yang disuka game online, pakai pita hitam, alay. 135 lebih nyawa melayang. Kemana kalian? Waktu itu ketua umum PSSI-nya siapa? Iwan Bule ya? Masih main fan football sama ketua FIFA? Main fan football. Kalau Kanjuruhan mereka mingkem dan nggak ada keluhan apa-apa. Apalagi nggak ada keluhan, apalagi pakai pita-pita. Rapor PSSI itu udah merah setelah tragedi Kanjuruhan dan Israel laknat hanya kambing hitam. Iya. Dan ini sekarang yang dijadiin kambing hitamnya Israel. PSSI-nya emang udah nggak becus ngurus memang. Yang begini PSSI bikin pita hitam. Waktu Kanjuruhan PSSI bikin fan football. PSSI. Para bocah anak mami manja merengek ketika tidak jadi diberikan hadiah. Hadiahnya kabur tertiup angin Kanjuruhan. Nah tuh. Loh, Kanjuruhan. Angin yang salah. Pita kuning taek. Tuh, orang emosi dari Ramadan. Ya Allah. ABC gue. ABG sekarang mana ada mikirin pita beh. Yang ada perkataan itu semua derita lo lalu dibalas dengan kata kecian deh lo. Wajar be, anak baru gede masih mencari jati diri dan mereka tidak tahu pembunuhnya adalah angin berdasarkan versi persidangan. Ya, hakim diduga ketiduran saat sidang Kanjuruhan dianggaplah serius tangani kasus. Iya, bocah-bocah PSSI yang begini dirusak mentalnya sama pengurus PSSI ya. Dikasihin peta hitam sosokan tuh. Pakai pita suara yang disenyapkan. Mana tahu tuh bocah-bocah PSSI itu. Woi pemain bola kalau nggak ada supporter kalian juga bukan apa-apa sayang. Semoga mereka diberi kedewasaan dalam menghadapi peristiwa dan berharap tampil di Piala Dunia atas dasar pemberian sebagai tuan rumah. Ayo lawan kita yang paling dekat adalah Vietnam, Thailand. Tunjukkan daring-daring kalian di SEA Games nanti. Iya di SEA Games saja masih. Ya. Iwan Bule apa kabar di Kanjuruhan? Main fan football. Nggak keingetan pita kalau Kanjuruhan mah. Cerminan PSSI tak peduli kemanusiaan. Tuh, jadi yang salah PSSI-nya gini menurut gue ya, ini yang salah PSSI-nya. Udahlah, kalian memang nggak dinilai tidak layak untuk menyelenggarakan ini menurut FIFA. Entah itu karena Israel kah, karena Kanjuruhan lah. Nggak usah sosokan mengorbankan masa depan pemain muda begini kalian kasih dandanan pakai pita hitam seolah-olah berduka. Kanjuruhan kemana kalian? 135 nyawa melayang. Mungkin lebih. Iya, PSSI bicara masa depan nih. Pengangguran tembus 8,42 juta, Jokowi disetel. Pengangguran merajalela tapi impor dari Cina. Pakai pita apa lu? Kalau ngadepin pengangguran, PSSI.
Nah, coba kita lihat ini kan di postingan gue guys, di cuitan gue. Kita lihat di cuitan PSSI-nya sendiri. Kita lihat di cuitan PSSI-nya sendiri. Apa kabar PSSI? Nih, lihat ya. Nggak usah playing victim, seakan menjadi pihak yang paling terzolimin dalam hal ini. Kamu PSSI seharusnya perbaiki kualitas pemainnya, kualitas dalam berkompetisi. No. Yang kasihan korban anak-anak muda ini. Nah, aduh. Di postingan PSSI-nya sendiri aja begini. Beralih aja ke bulu tangkis sangat menjanjikan. Di sepak bola nggak akan maju karena faktor tinggi badan, postur tubuh, gizi, politik sangat mempengaruhi di plus 62. Makanya menteri yang ngurus PSSI kemarin polisi. Makanya waktu gas air mata yang salah angin ya, bukan Pak Polisi ya Pak ya. Hah. Udahlah, kepengurusan PSSI yang salah. Akui aja, mungkin begitu. Lebay, kemana pada hati nurani kalian saat 135 orang meninggal di Kanjuruhan? Apa tindakan kalian? Sangat sedih dan menyesal. Kalian main profesional, digaji oleh masyarakat melalui Menpora, jadi santai aja, tidak usah seolah-olah paling hebat mainnya dan akan boyong Piala Dunia. Kalau mereka nih ya, kalau para pemain ini punya hati nurani, nggak cuma mikirin dirinya sendiri, stop bermain sebelum Kanjuruhan selesai, kan bisa tuh. Kanjuruhan itu supporter dari luar negeri aja berempati, bersimpati kepada orang-orang yang jadi korban di Kanjuruhan. Kalian yang di dalam negeri begini. Jangan memantik pesimisme masyarakat. Coba saya rating TV, setelah kebodohan anak-anak timnas lakukan, masyarakat malah akan antipati untuk menyaksikan laga timnas. Males. PSSI-nya begini, males. Bodoh amat. Kita penggemar bola bro, tapi kalau begini caranya ya 135 orang, 135 plus victims. Dan kalian masih main bola. Nah, aduh, masih mikirin. Kan ini di postingan PSSI-nya nih. Di postingan PSSI-nya dibully. Lu nggak kasihan sama 130-an nyawa melayang saat Kanjuruhan? Lu berduka karena pemain Indonesia tidak jadi Pildun umur 20. Apa sih prestasi Indonesia di kancah dunia lawan Thailand dan Malaysia aja udah keok. Mau main Piala Dunia masuk kualifikasi aja kagak. Dunia nggak kiamat, Indo nggak main. Nah, jadi antipati gitu ya. Ketika 135 orang dibantai dengan sadis, lu kemana nyet? Kan. Nah ini nih keren nih. Ini keren nih. Halo di tag ini JNE udah tadi dikirim PSSI ke Israel itu ongkirnya berapa? Nah tuh dikirim lu ke Israel loh. Gua retweet itu. Sekarang baru pakai pita hitam. Waktu tragedi Kanjuruhan laga pada jalan-jalan ke planet Mars. Jadinya nggak tahu ada tragedi. Memang, nah, gue kesian pemainnya sih sebenarnya. Artinya ini kebobrokan dari PSSI-nya sih. Mungkin perlu strategi baru untuk Indonesia bisa ikut Pildun Pak Erick Thohir. Bagaimana kalau pengurus FIFA diangkat jadi komisaris di BUMN? Nah, begini deh, politis. Bisa jadi juga ya FIFA mengurungkan itu karena nggak tahu kepengurusan PSSI itu ada menterinya. Jadi sepak bola sama politik. Jangan gabungkan antara politik dan olahraga. Menteri lu ngurusin sepak bola Pak, BUMN. Jangan gabung kan. Erick Thohir itu kan menteri. Politik bukan itu, jabatan politik bukan itu. Jabatan politik dikasih ketua PSSI. Ada juga jabatan ketua PSSI. Politik sama olahraga jangan dicampurkan. Ngaca. Sok-sokan ngurus event Piala Dunia umur 20, ngurus liga lokal aja berantakan, pakai pita hitam ini dengan gini supaya apa coba? Supaya dikasihani. Norak. Kualitasmu ditingkatkan biar bisa masuk Piala Dunia tanpa harus jadi tuan rumah.
Udah nggak usah berlebihan sedihnya, ini bukan akhir dari segalanya. Tunjukkan kalian mampu bersaing buat pejabat-pejabat yang terhormat, benahi semua sistem, jadilah yang jujur dan amanah. Nah tuh, kita Kanjuruhan mana blok? Sementara di sini perang bacot, si Falcon malah sudah menyeting, no Argentina, no party. Isu Israel mah masih kecil kalau negara ini punya power kayak Qatar. Kenyataannya Indonesia bukan siapa-siapa, nggak disegani. Dipandang sebelah mata, minim prestasi, nggak ada yang menarik untuk dijual FIFA. Nah, sadar diri kenapa PSSI, ya Allah. Sadar diri kenapa lu PSSI? Tetap pakai bita hingga dapatkan tiket Piala Dunia dari prestasi, bukan tiket gratis tuan rumah. Pikirkan nasib korban Kanjuruhan. Agar tidak terulang lagi, saatnya pertandingan tanpa polisi bersenjata, cukup security, sedikit lega, tidak alami kekalahan memalukan terjadi. Gua kira bendera Palestina atau bendera kesebelasan Persebaya dan Arema pas kejadian Kenjaruan. Gua kira bendera Palestina atau bendera kesebelasan. Apa maksudnya nih? Apa paham gue? Gagal pembinaan, belum bisa bicara untuk level Asia Tenggara, masih ngos-ngosan ngelawan Vietnam, Thailand dan Malaysia. Ingin banggain diri masuk Piala Dunia lewat jalur hadiah sebagai tuan rumah. Begitu batal, seakan sepak bola Indonesia hancur. Inilah IQ 78 mental micin, bocil lebay. IQ 78 mental micin, bocil lebay. Giliran gagal baru ingat nyawa orang, brengsek. Nah makanya tidak ada kapita hitam untuk mereka. Oi, PSSI. Asli lebay habis, mental kerupuk, perbaiki yang mesti perbaiki. Dari liga, wasit, PR lu tuh banyak PSSI. Kondisi di dalam aja amburadul. Iya sok PSSI. Tuh, lihat yang begini saya makin gak suka bola, aneh. Saat tragedi Kanjuruhan pita hitam kalian pakai di mana? Emang, ya Allah, puasa. Nonton, sabar. Respect kalian buat apa? Buat siapa? Lebay kalian. Respect kalian kayak nggak terjadi apa-apa. Lihat ke belakang pakai nurani. Nggak ada mereka kayaknya. Ini bocah-bocah udah disetting juga sih namanya bocah ya. Ya guys, ini mudah-mudahan bisa menemani saat-saat menunggu buka puasa kalian. Tahan aja kalau mau komentar yang keras ya. Nunggu buka aja supaya pahala aku puasa kalian nggak berkurang. Cuman ya, gua ngelihatnya sih PSSI lebay habis. Udah kayak apa aja lu pakai pita hitam, lu pamerin begitu. Kanjuruhan kemana lu? Kalian itu pemain bola ya. Gue nih suka bola, gue suka. Gue main bola. Dari dulu memang kepengurusan PSSI ini Kanjuruhan. Begitu ada 135-nya. Gak lama si ketua PSSI-nya, ketua FIFA-nya datang. Itu diajak main fun football anjing. Ya Allah. Anjing. Diajak fun football. Di mana pita hitam? Di mana nurani? Dah. PSSI lebay enggak sih yang ini? Erick Thohir ngaca lu. Dah, itu aja dari gue. Gue Babalo YouTuber rakyat biasa yang lagi nahan sabar ngeliat PSSI begini. Mohon doa, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSSI lebay. Kemana lu pita hitam? Waktu Kanjuruhan. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.